Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Sekalian sidang jamaah pengausan Ahad pagi ingkang kula hormati, monggo ingkang sepindah kita tansah ngambali anggen kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten kita sampun pinaringan kenikmatan ingkang kathah. Utaminipun inggih menika kenikmatan ingkang kita tampi arupi pitedah dinul Islam, sehingga insyaallah kita bakal selamat fit dunya wal akhirah, selamat wonten dunya lan selamat wonten akhirat. Kita sampun nindakaken siam bulan Ramadan tahun menika sampun dinten kaping pinten, Pak? Kaping 6 nggih. Alhamdulillah suasana Ramadan sak menika nampakipun tetap semarak meskipun pandemi, ketetapan pemerintah Republik Indonesia mengenai pandemi dereng dipun cabut. Bilih kita menika tasih wonten ing saklebetipun wekdal ing pundi menika tasih dipun tetapaken sebagai pandemi. Pandemi niku napa to, Pak? Pandemi menika suatu keadaan berkembang biaknya penyakit secara global. Penyakit menika nular wonten masyarakat sak donya. Menika disebut pandemi. Ing dinten menika kita tasih kedah waspada, tasih kedah mengikuti petunjuk ingkang sampun ditetapaken dening pemerintah, bilih kita kedah menetapi 5M. Para jamaah, saderengipun kula matur tentang protokol kesehatan, kula kepengin cerita. Bilih donya sak menika mengalami fase atau masa dalam proses pandemi menika dipun wastani gelombang ketiga, menuju gelombang ketiga wonten Indonesia. Tapi wonten belahan bumi lainnya, wonten Eropa, wonten Afrika, wonten Amerika Selatan menika sampun mlebet gelombang ketiga. Pripun sing diwestani gelombang ketiga? Di awal masa pandemi inggih menika akhir tahun 2019
tiba-tiba merebak kuman yang didahului atau diawali menyebarnya kuman corona utawi virus corona wonten setunggalipun wilayah di Republik Rakyat Cina utawi wonten daratan Asia Tengah. Sasampunipun merebak wonten Asia Tengah menika menyebar ke seluruh dunia. Maka terjadilah suatu peningkatan kasus yang makin lama makin meningkat. Di tahun 19 sampai pertengahan tahun 2020 itu meningkat tajam. Terus menerus terjadi kasus infeksi corona pada tubuh manusia. Menika dipun wastani gelombang pertama sebab sak sampunipun meningkat kemudian semua manusia melaksanakan suatu usaha untuk memerangi, untuk menghilangkan, untuk mengobati yang sakit, maka terjadilah penurunan jumlah kasus terinfeksi corona. Menika dipun wastani gelombang pertama antara Desember 2019 sampai pertengahan tahun 2020. Menjelang akhir 2020 terjadi penurunan kasus yang tajam di semua tempat. Di Eropa, di Amerika, bahkan di Cina menika sampai dinyatakan bebas corona. Menika sekitar bulan Juli sampai menjelang bulan November 2020. Nanging ketika dinyatakan bebas corona, ternyata kenyataannya bulan berikutnya yaitu akhir November, awal Desember sampai akhir Desember awal tahun 2021 Januari terjadi lonjakan kasus lebih banyak daripada kasus yang pertama. Nanging gandeng kewaspadaan terhadap virus corona itu di mana-mana, di semua pemerintah, di negara-negara di dunia itu sigap. Sehingga gelombang kedua itu hanya pendek. Lonjakan kasusnya besar, tetapi kemudian cepat menurun. Menika dipun wastani gelombang kedua. Nanging sak menika sak sampunipun gelombang kedua terjadi penurunan di awal tahun 2021 sampai menjelang akhir Maret 2021 itu ternyata penurunannya disertai dengan kenaikan yang cepat, khususnya di beberapa negara yang di mana terjadi pengabaian protokol kesehatan. Salah satu yang paling menakutkan itu terjadi gelombang ketiga di India. Karena berbarengan dengan suatu penurunan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Sebab pada saat awal Maret menika di India terdapat perayaan keagamaan sing disebut sebagai perayaan galungan. Sehingga terjadi kerumunan massa, berkumpulnya banyak orang yang disertai dengan abainya terhadap protokol kesehatan. Hal itu juga disebabkan karena masyarakat merasa aku wis kebal, aku wis dilakukan
proses imunisasi. Bapak-bapak sampun disuntik? Sing lansia terutama sing duwe kartu kuning. Nggih Mbak Amir. Kartu kuning nika askes rumiyin. Menika mesti wis disuntik. Jadi vaksinasi itu upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap infeksi kuman. Nawi vaksinasi corona ya peningkatan kekebalan tubuh terhadap infeksi dari virus corona. Nah, gelombang ketiga menika ternyata disertai atau diikuti dengan adanya kekebalan virus terhadap daya tahan tubuh maupun pengobatan. Nah, menika pancen sunnatullah. Allah menika sampun mentakdirkan makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk merubah dirinya. Nah, panjenengan utai kita sami menika ketika sebelum puasa menika perilakunya mungkin boten sae. Begitu puasa mendadak soleh. Masjid rutin rajin ning jamaah, salat sunat sing maune ra dilakoni. Itu kemampuan manusia berubah dari yang tadinya negatif menjadi positif. Mangke nggih ngoten, bar poso gandeng wis campur karo wong-wong liya, banyak bergaul yang tidak benar, kembali lagi berubah dadi elek meneh. Itu setunggalipun contoh. Makhluk hidup menika juga memiliki kemampuan untuk merubah dirinya dari lemah menjadi kuat sesuai dengan lingkungan yang mempengaruhi. Misalipun kondisi banyak penyakit, maka di dalam tubuh manusia ketika kemasukan penyakit, di dalam tubuhnya bereaksi untuk menciptakan sistem kekebalan sehingga tubuh manusia menjadi kebal terhadap penyakit tertentu. Nanging kosok wangsulipun nek menungsone kebal iso nyiptake secara otomatis, dan menika menawi kita pelajari secara detail, sungguh ciptaan Allah terhadap sistem tubuh manusia ini luar biasa. Bahwa tubuh manusia itu memiliki suatu istilahnya kemampuan untuk memakan sel-sel yang rusak di dalam tubuhnya, kemudian diganti dengan sel-sel yang baru. Nah, ini kok ngantos diteliti kalian tiang Jepang niku entuk hadiah Nobel. Jenenge autofagi. Dados tubuh manusia itu sebagian sel-selnya setiap hari rusak. Jumlahnya triliunan, setiap hari rusak. Kemudian sistem tubuh yang rusak tadi bisa menyebabkan racun karena itu dia dihancurkan oleh sistem tubuh, namanya autofagi. Dan anehnya
ternyata sistem autofagi itu meningkat kemampuannya apabila setiap minggu minimal 2 kali dilakukan puasa minimal 8 sampai 16 jam. Nek panjenengan rajin poso setiap minggu minimal ping pindho, kemampuan autofagi panjenengan menika makin dahsyat. Lho niki nek dihubungke kalih ajarane Kanjeng Rasul cocok napa mboten? Poso Senin Kemis. Sistem autofagi ini meningkat pada situasi puasa yang waktu-waktu tertentu. Lah menika nek Ramadan menika dikatakan sebagai napa suatu peristiwa yang menyehatkan, itu ya betul-betul terjadi karena sistem autofagi meningkat selama bulan Ramadan menika betul-betul meningkat drastis. Sehingga sel-sel tubuh yang mati yang nantinya meracuni tubuh kita itu dimakan oleh sistem sel yang disebut autofagi tadi. Auto itu otomatis, fagi itu memakan. Jadi sel sing rusak otomatis dipangan terus dibuang. Dibuangnya kemana? Ke pembuangan berupa urin maupun feses yang itu kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh manusia. Lah menika kemampuan untuk mempertahankan hidup dengan meningkatkan kekuatan tubuhnya. Dan itu tidak hanya terjadi pada makhluk yang disebut manusia. Makhluk yang disebut hewan itu juga sama, termasuk makhluk yang sangat kecil yang disebut kuman atau virus, bakteri, jamur dan sebagainya. Nah, kados kula aturaken gelombang kedua gelombang ketiga serangan coronavirus karena tubuh manusia sudah dilakukan peningkatan daya tahan tubuhnya dengan vaksinasi ataupun orang-orang yang terkena virus kemudian menciptakan kekebalannya sendiri. Mila kula asring ngemutaken kathah piantun-piantun sing rumangsa kuat. Aku sehat, aku kuat, ora nggawa penyakit. Lah menika sing disebut kekeliruan. Ternyata virus yang disebut corona itu hidupnya hanya di tubuh manusia. Ketika dia di luar kena sinar matahari beberapa jam, dia hilang, mati, hancur. Tapi kalau dia berada di tubuh manusia, dia akan bertahan hidup, bahkan akan berkembang biak. Lah menika sing disebut bahayanya virus corona itu apabila hingga pada orang yang daya tahannya kuat sehingga dirinya sendiri tidak terinfeksi. Wong sing kuat dikleboni virus corona orang ndadekke penyakit. Nanging begitu dicolok irunge, diusek-usek, ditingali teng mikroskop, ternyata hidungnya mengandung virus corona. Nah, fase ketiga ini ditandai coronanya kebal. Karena coronanya kebal, meskipun panjenengan wis duwe kekebalan,
itu coronanya lebih ganas, lebih kuat, sehingga virulensinya atau menyebabkan penyakitnya menyebabkan penyakit yang lebih berat. Nah, menika ingkang kedah kita waspadai. Ternyata di dunia ini dalam gelombang ketiga ada perubahan virus dari beberapa negara yang terdeteksi di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Itu telah tersebar juga virus strain baru atau virus yang memiliki kekuatan baru yang berasal dari Inggris, dari Brazil, dan dari Afrika. Ternyata wonten perbedaan. Sing ning Inggris menika karo vaksin sing disuntik keteng Bapak Ibu sing sampun pikantuk suntikan vaksin. Menika vaksinnya masih berdaya. Masih bisa mempertahankan tubuh terhadap serangan virus yang mutasi dari Eropa menika. Nanging kemanfaatan vaksin menika apabila dia virusnya strain baru atau yang sudah bermutasi yang berasal dari Brazil dan dari Afrika, menika kemampuan vaksin melawan virus tersebut tidak ada gunanya. Jenengan wis divaksin, ning nek virusnya saka Brasil, vaksin jenengan ora iso manfaati. Jenengan wis divaksin, ning nek virusnya saka Afrika, vaksinnya wis ora patek berdaya. Sehingga oleh karena itu betul-betul kula pengen ngajak dumateng panjenengan sami kewaspadaan terhadap gelombang ketiga, khususnya virus yang sudah mengalami mutasi atau perubahan. Lah berarti pripun? Berarti protokol kesehatan yang disebut 5M menika kedah tetap dilaksanakan. Sepindah masker. Dados masker menika mencegah menyebarnya virus dari orang ke orang lain. Karena orang dan orang lain tadi berinteraksi. Seseorang yang di dalam saluran nafas atasnya virus corona niku manggen wonten ing irung dhewe niku wonten daerah sing berhubungan dengan mulut. Namanya nasofaring. Dia bersembunyi di situ. Maka ketika orang berbicara, kalau dia di nasofaringnya terhadap virus corona, maka virus corona itu akan ikut ke luar, muncrat istilahnya. Nek jenengan pangandikan kira-kira ana muncrate mboten? Mesti ana muncrate. Nek di napa di kamera ngoten dari samping ini banyak partikel-partikel yang keluar dari mulut. Yang virus itu memang mengikuti partikel itu. Maka masker menika sangat berguna karena masker yang kita pakai khususnya ingkang disediakan panitia menika mencegah masuknya partikel yang kurang
dari 0,3 mikron. Jadi 0,3 mikron ke sana terhambat oleh masker. Nanging ternyata virus corona itu besarnya 0,1 mikron. Lah piye? Iso menghalangi sing 0,3 mikron ke sana. Tapi yang 0,1 mikron bisa masuk. Virusnya sendiri memang 0,1 mikron. Tapi karena dia bersama partikel yang besarnya melebihi 0,3 mikron, maka dia tetap tidak bisa masuk ke masker kita. Sehingga disebutkan bahwa menggunakan masker ini akan mencegah hampir 100% penularan. Nah, nanging masker ampun kleru. Aja ngeten. Sing ditutup cangkeme tok, sing ditutup irunge. Nek sing ditutup cangkeme jenengan tidak menularkan ke orang lain. Tapi kalau ada orang lain tidak pakai masker, muncrat yang jenengan. Maka maskernya adalah menutup hidung dan mulut. Khususnya masker bedah ini ada lapisan luar, ada lapisan dalam. Yang lapisan dalam anti air, sehingga ketika panjenengan ngomong, maka muncratan yang dari dalam itu tidak keluar ke orang banyak. Nah ini kok kadang-kadang kula nek teng masjid kula piyambak menika tasih ningali piantun-piantun sing nganggo masker. Ning nganggone masker ngene. Kanggo wong liya manfaat, kanggo awakmu dhewe ora manfaat. Wonten malih sing ning masjid teko ora nganggo masker, padahal takmire ora nyediake masker. Lah niki bahaya. Napa malih ternyata M yang terakhir itu tidak dilaksanakan atau memang sulit untuk dilaksanakan. M terakhir ini kan apa? Mobilitas. Awake dhewe teng daerah Klaten, Trucuk menika orang yang bekerja di Jogja, di Solo tiap hari pulang menika jumlahnya sangat banyak. Termasuk kula menika tiap 2 hari sekali ke arah barat sampai Purworejo, sorene wangsul. Mobilitas sulit dicegah. Tapi mobilitas massal bisa dicegah, misalnya pada saat nanti mudik lebaran itu bisa dicegah supaya tidak terjadi gelombang mudik yang besar-besaran. Sehingga protokol yang pertama ingkang kula matur inggih menika paling pokok masker menika kedah didisiplinke. Dan memang masker itu banyak, ada yang kain. Ya tetap bisa memproteksi, tapi kainnya harus rangkep 3. Jadi 3 lapis. Lapis depan, lapis tengah, lapis belakang. Nek ndamel masker ngoten. Wah, mangke sumpek Pak Dokter. Kula pilih sumpek daripada kena corona. Menika ingkang sepindah. Protokol yang kedua inggih menika cuci tangan. Memang kita seringkali tangan ini memegang benda-benda di sekitar kita, yang benda-benda itu mungkin ketempelan virus. Neng sekali lagi kula matur, lingkungan itu yang terkena virus corona itu apabila jaraknya lama ya tidak akan menularkan. Nah, kadang-kadang kula niku rada eman. Ngopo apa jenenge?
dalan-dalan, pinggir-pinggir dalan disemproti. Ora ana manfaate. Sebab begitu virus nempel di situ beberapa saat kena matahari mati. Yang perlu sering dibersihkan adalah tempat-tempat yang di mana ada orang yang berkunjung ke situ dan tidak berdisiplin pakai masker. Ning masjid nek anton sing nggawa masker ya kudu rutin digosok. Para nem-neman sing dados takmir masjid monggo. Remaja masjid monggo, nek ana jamaah sing mboten mangge masker lepas sholat jamaah digosok kalian anti septik dengan anti kuman, karena virus corona itu mati dengan alkohol, dengan gliserol, sama dengan klorin. Maka dianjurkan untuk di masjid itu disemprot klorin. Klorin niku nek ibu-ibu ngarani Baiklin kalau Bu, pemutih. Itu virus mati dengan pemutih. Nek panjenengan habis aktivitas keluar, bajunya dicuci dengan menggunakan klorin, insya Allah kumannya mati. Cuci tangan menika protokol kedua sing kedah kita laksanakan khususnya untuk kepentingan pribadi. Sebab kadang-kadang bar demek, bar nyekel, terus kukur-kukur meripat, terus utek-utek upil. Kadang-kadang anak-anak terus dimut. Ini protokol kedua sangat penting untuk kepentingan pribadi. Protokol pertama tadi untuk kepentingan umum, untuk kepentingan orang di sekitar kita. Jarine wong Islam kuwi sing apik man salimal muslim, menyelamatkan sesama muslim dengan lisannya maupun dengan tangannya. Nah, termasuk lisan menika kula kinten mboten hanya ucapan, tapi panjenengan zaman sekarang dengan adanya corona, ucapan yang mengeluarkan virus. Lajeng protokol ingkang nomor 3 inggih menika menjaga jarak. Ning kula rada mboten sepakat nek menjaga jarak teng masjid salat jamaah menika. Menjaga jarak yang dimaksudkan adalah menjaga jarak karena pembicaraan. Nek jenengan iso meneng ning masjid, meneng salat terus mulih, ora usah menapa terlalu banyak perbincangan. Nggih, menjaga jaraknya ndak perlu lebih dari 1 meter. Nek jenengan teng mriki lungguh berpotensi omong-omongan, ya mestinya lebih dari 1 meter. Apabila berbicara dengan tidak menggunakan masker. Mila kula teng masjid kula piyambak. Lah pripun Pak Dokter? Jarake 1 meter apa ora? Mboten. Ya wis rapet biasa nang ning masjide aja kesuwen. Terawih cepet. Wah, ini kan penak nggih. Ramadan niki terawih cepet. Tur ceramahe ora usah kedawan-dawan. Mung biasanya 7 menit, mungkin 5 menit, kultum 5 menit, kuliah 7 menit, kultum, 5 menit pripun? Kulma. Ora 7 ning 5. Supaya 5 teng tengahe tarawih karo witir.
Lah terus ning masjid kula ceramahe kultum bar salat 8 terus ceramah sedelok lajeng witir. Memang untuk mencegah M yang ke-5 tadi berkerumun. Keempat. Kalau ke-5 tadi kan mobilitas. Jadi menjaga jarak, kemudian keempat mencegah berkerumun. Lah kula niki wau sepanjang dalan saka omah tekan Mireng niku gerombolan anak-anak remaja tanpa menggunakan masker dan sebagian ada yang merokok. Lah artinya kan gerombolan niku ora poso. Nyulet mercon. Lah niki kewaspadaan kula suwun dhumateng kita sami, insyaallah putra-putrane jamaah pengaosan menika mboten nonton sing tuku mercon. Mboten nonton sing gerombolan-gerombolan teng dalan-dalan kados kula tingali kala wau. Karena tadi bahwa gelombang ketiga ini mengkhawatirkan. Bab kita sakit kemudian kita meninggal menika pancen urusanipun Gusti Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan kalau kita sakit yang menyembuhkan ya Allah. Enggak ada yang lain yang menyembuhkan. Tetapi kita dalam hal pandemi menika punya kewajiban untuk mencegah penyebaran, untuk mencegah mewabahnya penyakit di lingkungan kita, menyebar luasnya penyakit di lingkungan kita masing-masing, khususnya umat muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mila tuntunan Muhammadiyah dalam hal Ramadan menika salah setunggalipun dicegah supaya tidak terjadi kerumunan, ya tidak melaksanakan buka bersama, tidak melaksanakan sahur bersama. Niku salah satu tuntunan Muhammadiyah. Bahkan apabila di satu kampung, ya teng daerah kita piyambak-piyambak ini sak kampung mesti ana masjid. Apabila di satu kampung tersebut terdapat orang yang terinfeksi corona, Muhammadiyah menuntunkan untuk tidak sholat tarawih berjamaah di masjid. Lho jane ya memang tarawih utawi berjamaah sholat sunnah di masjid itu kan juga istilahnya tidak lebih disarankan atau dianjurkan dibanding sholat sunnah di rumah sendiri-sendiri. Jika di satu lingkungan itu terdapat orang yang terkena, memang sebab ngaten. Jadi orang yang terkena di satu lingkungan, maka lingkungan yang lain di sekitarnya potensinya juga terkena. Sebab tadi proses penularannya cepat melalui udara. Dulunya memang disebut istilahnya lewat droplet. Jadi tadinya hanya kalau percikan kena, tapi sekarang ternyata lewat udara. Yang ada orang berbicara, orang bersin, kemudian ini mengambang di udara dan itu potensial masuk ke orang lain. Maka virus corona ini begitu cepat menyebar. Sehingga salah satu tuntunan Muhammadiyah inggih menika nek wonten sing terinfeksi dan terkonfirmasi, maksudnya terkonfirmasi betul-betul swabnya positif corona. Sak menika ingkang kagem pedoman bahwa seseorang terinfeksi napa mboten adalah swab PCR. Mboten swab antigen atau swab rapid antigen maupun rapid antibody.
Sebab ternyata rapid antigen, rapid antibody selama ini tidak bisa dipakai untuk patokan. Wonten griya sakit kula piyambak kathah di swab antigen positif, ternyata PCR-nya negatif. Apabila PCR swab-nya positif, itu disebut terkonfirmasi positif corona. Das menika menawi teng griya sakit dipun rawat dan positif, kemudian setelah suatu gejalanya sudah tidak perlu mondok di rumah sakit, maka dipulangkan. Nah, saat dipulangkan itulah harus betul-betul dia diisolasi di rumahnya sendiri-sendiri. Dan proses isolasi ini kalau tidak tepat, maka bisa muncul ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Maka Muhammadiyah menuntunkan kalau ada yang positif, wis jamaahe prei dhisik. Menika pancen kita dianjurkan untuk betul-betul mewaspadai, khususipun peningkatan gelombang ketiga. Nanging kula nyuwun dumateng panjenengan sami kita sedaya, monggo nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab sing menciptakan virus niku Allah taala. Sing saged ngilangi Allah taala. Nanging kita wajib berupaya untuk berperan serta dalam mencegah tersebarnya virus tersebut. Inggih menika dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Mangke menawi lebaran nggih ngaten sampun ngantos kita mengabaikan protokol ingkang 5M kala wau. Kula wanti-wanti betul bahwa terutama adalah masker. Baik itu anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Memang ingkang istilahipun rentan utawi memiliki kemampuan yang lebih lemah terhadap infeksi corona ini adalah lansia dan anak-anak. Mila sakmenika lansia dipun imunisasi supaya memang nanti juga kebal terhadap virus corona ini. Nomor kali pun tiang-tiang ingkang sampun anggadhahi penyakit kronis. Kados kula Mbah Amir menika wis duwe penyakit kronis, tensine dhuwur. Nggih, terus lajeng menapa? Wonten sebagian ingkang memiliki kandungan gula darah tinggi, menika punya potensi untuk lebih lemah dibanding yang lain. Mila tetap berhati-hati, waspada agar kita umat muslim menika terhindari dari corona. Sewindah malih mumpung menika Ramadan, kita manfaatkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat Islam khususipun di lingkungan kita sendiri dan umumipun umat Islam di Indonesia terhindar, terjaga dari virus corona, sehingga di Ramadan ini mudah-mudahan menjadi Ramadan terakhir corona masih berjangkit. Maksudipun berjangkit itu mewabah. Nanging apa iso corona ilang blas? Ternyata corona nantinya seperti penyakit flu. Watuk pilek, flu menika virusnya enggak bakal hilang. Musim berganti, flu-nya muncul lagi. Dari musim panas ke musim hujan, flu-nya datang. Dari musim hujan ke musim panas, perubahan cuaca, flu-nya datang. Corona mangke kados ngoten, tetapi yakinlah bilih Allah Maha welas asih dumateng kita, tubuh kita sendiri diberi bekal untuk bisa bertahan terhadap serangan penyakit. Adapun nanti sakit lalu kemudian meninggal, yaitu sudah harus kita terima sebagai qada dan qadaripun Allah Subhanahu wa ta'ala.
sing sepuh umure 90 tahun ora meninggal yo kata, sing bocah cilik bahkan bayi sing lahir meninggal nggih kata. Dados meninggal menika pancen nggih sampun takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Ning tetap urusan penyakit atau penyebaran virus corona ini menjadi urusan kita bersama. Hadirin jamaah rahimakumullah, kula kinten pengaosan wonten enjang menika kula tutup kanthi kadang-kadang ada perbedaan orang dengan memiliki keyakinan bahwa nek salat kuwi ora entuk maskeran. Dan ini yang kadang-kadang betul-betul saya merasakan itu menjadi hambatan. Kula matur pancen inggih kasinggihan bilih dipun riwayataken dening Abu Hafid, Abu Thohir wonten Sunan Abu Daud lan Ibnu Majah, memang Rasulullah menika mencegah utawi melarang. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughtiya rajulu fahu fis shalah. Jadi pancen Rasulullah itu mencegah atau melarang untuk seseorang ketika sholat itu menutup mulutnya. Padahal masker mau sing ditutup irung lan mulut. Dan itu pripun? Nah, ini yang perlu kita cermati bersama bahwa ada yang mengatakan bahwa larangan itu sifatnya makruh. Kados dipun jelasaken Imam Nawawi, menutup hidung, mulut dan hidung atau menutup mulut saja dengan tangan atau yang lain ketika sholat dihukumi makruh. Menika pendapat Imam Nawawi wonten Majmu'. Dan makruh menika ternyata tidak selamanya kemudian menjadi terlarang. Karena ada kaidah al-karahatu tazulu bil hajah. Sesuatu yang makruh itu menjadi hilang karena ada hajat. Contoh makruh yang lain, Rasulullah mencegah atau melarang kita untuk tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang sesudah Isya. Padahal awake dhewe rata-rata bar Isya jagongan, ngobrol. Bahkan ada yang khususnya remaja, anak-anak, pemuda, pemudi, mereka bareng Isya malah ngobrol. Ngobrolnya kalih sinten? Kalih sing teng adoh kono. Nganggo chat. Kula niku sering cah wedok kok cekikikan dhewe ning kamar ya apa? Ternyata chatting dengan grupnya, ketawa-ketawa. Padahal Rasulullah mencegah kita, melarang kita untuk tidur sebelum sholat Isya dan kemudian berbincang-bincang sesudahnya. Tetapi suatu ketika Rasulullah berbincang-bincang dengan Abu Bakar sesudah sholat Isya. Karena ada hajat, karena ada keperluan. Lah karena kita memiliki keperluan untuk menutup mulut dan hidung waktu sholat karena mencegah menyebarnya virus corona di musola dan masjid kita, maka tentu yang dilarang tersebut karena ada hajat untuk menghindarkan kita sekelompok jamaah dari penyebaran corona, maka kula kinten yang disebut sebagai al-hajat tadi terpenuhi. Sehingga nawi salat nggih tetep nganggo
masker. Kula mboten nate ningali mbok bilih Mbah Amir saged kangge contoh. Nek salat ijek maskeran apa ora? Nek Mbah Amir ijek maskeran berarti yo maskeran ning salat ki ra apa-apa. Ngaten para jamaah, mugi-mugi wonten manfaatipun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.